Ada dua alasan orang berhutang. Nah, kamu ada di alasan yang mana? Karena ada di alasan mana kamu saat ini dalam berhutang, itu menentukan masa depan finansialmu. Jadi kalau misalnya kamu berpikir, oh saya alasannya yang ini, saya tahu, oh ini orang bakal miskin atau bakal kaya nih. Alasan yang itu saya juga tahu, oh ini bakal miskin atau bakal kaya nih. Jadi gini, alasan yang pertama itu adalah alasan orang miskin berhutang. Alasan yang pertama saya akan jelasin. Alasan yang kedua itu adalah alasan orang kaya berhutang atau orang yang akan jadi kaya berhutang. Saya akan jelasin di sini. Dan kalau sekarang kamu ternyata ada di yang kaya alasan pertama, bagus, kamu nyadar sekarang. Ketika kamu nyadar, kamu tahu gimana caranya supaya kamu keluar dari circle tersebut. Kamu bisa lompat ke alasan yang kedua dalam berhutang supaya utangmu jadi bikin kamu makin kaya. Orang kaya itu jadi makin kaya karena mereka utang. Orang miskin jadi makin miskin karena mereka kelilit utang. Jadi permasalahannya itu begini loh. Orang miskin, mereka nggak produktif. Oke. Ketika mereka nggak produktif, tapi gaya hidupnya lebih besar daripada penghasilannya, sehingga mereka harus ngapain? Hutang. Harus berutang. Utang tuh bisa utang minjem sama teman, minjem sama keluarga. Utang bisa juga misalnya pakai kartu kredit, minjem di koperasi, atau paling parah pinjol, atau lebih bahaya lagi lewat rentenir. Tapi masalahnya utangnya dipakai buat konsumtif. Kenapa konsumtif? Karena mereka tidak produktif, tidak cukup produktif untuk mereka bisa mendapatkan income yang besar untuk menutupi gaya hidupnya, sehingga mereka harus berhutang. Sekali lagi, karena mereka tidak produktif, maka income-nya juga tidak cukup besar untuk bisa membayar biaya hidup mereka, sehingga mereka harus berhutang. Itu masalahnya. Nah, sedangkan orang kaya, mereka itu cukup produktif sebetulnya. Mereka punya income untuk membiayai gaya hidupnya, sehingga sebenarnya mereka nggak perlu ngutang. Lalu kemudian orang kaya ngutang buat apa? Gitu kan? Orang kaya itu berhutang untuk membangun kekayaannya. Maksudnya gini, anggap aja saya orang kaya nih. Anggap aja saya orang kaya, amin gitu ya. Saya orang kaya, lalu kemudian saya ngutang. Yang mana nih true story, utang saya miliaran saat ini. Ketika utang saya miliaran, maka yang terjadi adalah ada cicilan hutang. Bener dong, ada cicilan tuh untuk bayar utang pokok plus bunganya. Ada cicilan setiap bulan. Nah, pertanyaannya adalah siapa nih yang bayar cicilan utangnya? Kalau yang bayar saya sendiri pakai gaji saya, wah ini celaka ini. Tapi kalau kemudian utang ini saya ngutang, saya gunakan untuk investasi, dan hasil dari investasinya lah yang bayarin cicilan utangnya. Itulah yang akan membuat orang kaya makin kaya. Kenapa? Karena utangnya produktif. Utangnya bikin mereka makin kaya. Karena utangnya dibayarin oleh hasil investasinya. Gampangnya gini, saya ngutang 1 miliar contohnya. Dari utang 1 miliar, anggap aja cicilan per bulan ya, bunga plus pokok 1%. Saya bayar 10 juta, 10 juta, 10 juta. Uang 1 miliar saya pakai buat apa? Kalau saya ngutang dengan gaya orang miskin, yang saya lakukan adalah uang 1 miliar, saya ngutang 1 miliar, saya pakai buat apa? Beli handphone, buat liburan jalan-jalan, buat beli tas baru, beli baju baru. Nah, itu yang banyak terjadi. Kalau kamu juga ada di sana, ya udah, berarti kamu sekarang utangnya konsumtif, utang jelek, utang buruk, utang yang jahat, utang yang bikin orang miskin makin miskin karena mereka kelilit sama utang. Plus bunganya. Yang disalahin siapa? Utangnya yang disalahin pinjolnya, yang disalahin rentenirnya. Padahal mereka nawarin nggak maksa kok. Yang ngambil utangnya Anda sendiri kok. Ya kan? Ngambil utang sendiri, nggak bisa bayar sendiri, nyalain gitu loh. Nah ini masalahnya di sini. Kecuali utang misalnya 1 miliar dipakai buat investasi, hasil investasinya 15 juta per bulan, bayar cicilan 1 juta, 5 juta buat apa? Masuk kantong. Sesimpel itu. Utang yang konsumtif itu termasuk apa? Kalau kamu punya tempat tinggal, bayar pajak bumi bangunan, bayar misalnya rumahmu ada AC-nya,
Misalnya rumahmu ada AC-nya, jadi otomatis kamu harus bayar listrik tiap bulan. Nah, sehingga ketika kamu bayar listrik, kamu bayar untuk pembersihan rumah, untuk servis rumah dan segala macamnya, itu yang menyebabkan apa? Uangmu makin habis, itu konsumtif. Makanya banyak orang yang cerdas secara finansial, mereka menunda punya rumah. Kenapa? Karena rumah tempat tinggal itu konsumtif. Mereka punya properti loh, mereka punya rumah, mereka punya apartemen, mereka punya properti tapi disewakan. Dikasih ke orang dulu supaya nanti dari cicilannya dibayar dari orang yang nempatin. Sehingga apa yang terjadi ketika harga propertinya naik, mereka refinancing dapat uang cash keras. Nah, itu yang mereka gunakan misalnya untuk gulung lagi investasinya makin besar, makin besar, makin besar. Dari mana? Dari hutang. Yang bayar utangnya siapa? Balik lagi hasil investasinya, cash flow-nya. Itu bedanya orang kaya dan orang miskin. Orang miskin permasalahannya adalah, sekali lagi, mereka nggak cukup produktif untuk bisa dapat penghasilan yang cukup besar sehingga mereka bisa bayarin biaya hidupnya, sehingga mereka harus ngutang. Ngutang untuk nutup biaya hidup, bukan hutang yang produktif. Orang kaya, sekali lagi, mereka cukup produktif sehingga mereka punya income yang cukup besar untuk membiayai gaya hidupnya, tapi mereka tetap berhutang karena mereka harus berinvestasi. Investasinya pakai utang, pengembangan bisnisnya pakai utang. Yang bayar siapa? Ya bisnisnya, ya investasinya itu yang bayarin. Itulah bedanya. Jadi dua alasan orang berhutang kalau saya boleh simpulkan. Alasan pertama, untuk bayarin gaya hidup. Hati-hati, ketika gaya meningkat, tekanan meningkat. Nah, gaya dan tekanan itu searah tuh kalau dalam rumus fisika. Jadi semakin besar gayanya, semakin besar tekanannya. Makanya jangan banyak gaya supaya hidupnya nggak tertekan. Punya tekanan dikit-dikit oke. Supaya apa? Supaya semangat bekerja, supaya semangat lebih produktif lagi, it's okay. Tapi jangan sampai duitnya nggak ada, income-nya nggak ada, tapi gayanya tinggi, tekanannya tinggi. Itu alasan pertama orang berhutang. Alasan kedua orang berhutang adalah orang-orang kaya, orang-orang sukses yang cerdas finansial. Mereka ingin berinvestasi, mereka ingin beli aset pakai hutang karena mereka udah ngitung tuh asetnya itu bisa bayarin cicilan hutangnya, sehingga utangnya menjadi utang yang produktif, utang yang baik, good debt, hutang yang bagus yang bikin mereka semakin kaya. Itulah yang membedakan kenapa orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin karena kelilit oleh utang. Pertanyaan saya terakhir, kamu termasuk penghutang yang mana? Kamu termasuk hutang yang untuk jalan-jalan atau ngutang untuk beli aset supaya aset yang bayar utangnya dan kamu menjadi makin kaya?